hari ini adalah hari di mana kita sudah tahap awal ya Bang, istilahnya tahap awal setelah laporan kemarin. Jadi kita memang dipanggil untuk memberikan kesaksian, istilahnya memberikan menceritakan ulang lagi seperti apa kronologi dari kejadian ini. Dan alhamdulillah tadi berlangsung hampir sekitar 20 pertanyaan tadi ditanyakan oleh tim penyidik, dan setelah kita memberikan pernyataan, pihak kepolisian langsung bisa menyimpulkan bahwa ini kasus sudah ada titik terangnya dan memang sudah jelas sekali, dan insya Allah dalam waktu seminggu ini akan ada pemanggilan untuk semua pihak yang terkait. Ya berarti respon mereka sendiri positif ya Kak? Sangat positif, dan alhamdulillah tadi kita juga di luar ekspektasi kalau pihak dari kepolisian sangat membantu, dan mereka sangat mensupport kita karena mereka meyakini bahwa memang kita adalah korban. Tanya intinya apa aja dari kronologi? Salah satunya kronologi dari awal kejadian, kemudian diantaranya lagi itu seperti apa proses, ada mediasi kah atau tidak, seperti itu. Untuk apa sudah masuk mereka atau gimana pihak polisi? Ya, yang pertama gini ya, sebenarnya kan pemanggilan Kevin ini kan sudah lama Dari bulan puasa sebelum lebaran. Jadi waktu Kevin menyampaikan ke saya, dia di WA oleh penyidik, yang disuruh datang kan. Nah, cuman pada saat itu memang saya sama Kevin kan istilahnya itu libur dulu lah. Kenapa? Karena di grup itu kadang-kadang berita kita ini kan sering di-share sama teman-teman kan. Teman-teman di-share lagi. Nah, sama teman-teman, oh beritanya lagi viral nih, lagi viral. Nah, kadang-kadang ada teman kita yang bilang, ya semoga cepat selesai ya Kemil, biar fokus ibadahnya. Termasuk saya juga merasa, waduh, jadi nggak enak juga kan, karena teman-teman selalu mendoakan supaya ibadahnya fokus ya. Makanya kita kemarin seminggu mau lebaran kita libur total kan, berharap agar supaya ya siapa tahu ini bisa selesai juga kan secara musyawarah. Nah, terakhir di media ada juga tayangan ini Arman sama Dela kan yang tidak ditektokan sama kami kan. Nah, terakhir kita lihat kalimatnya kok kurang begitu menunjukkan mau berdamai ya. Dan ditambah lagi ada tayangan lagi di TV lagi kemarin kan. Nah, Dela diundang lagi. Nah, kami lihat tidak ada juga kalimat-kalimat yang mengarah bahwa mereka ini menyadari kesalahannya, menyadari kebohongannya, dan ibaratnya membuka diri untuk bisa musyawarah. Nah, akhirnya saya berusaha sama Emil, kalau gitu segeralah, saya bilang, kita memberikan keterangan ke Polda, agar apa? Agar perkara ini sudah berjalan aja deh sebagaimana mestinya. Nah, tadi begitu kita sampai Polda, kita tunggu penyidiknya, dan tidak disangka, tidak diduga, ternyata penyidiknya itu begitu kita baru memberikan keterangan sedikit, mereka langsung bisa menyimpulkan, wah kalau gitu kata dia, segera dalam minggu ini saksi-saksi akan diperiksa, dan dalam minggu-minggu ini juga kelihatannya mereka ingin merampungkan proses penyelidikan dan penyidikan. Nah, sepertinya akan ada kejutan untuk ya, khususnya untuk Arman, Dela, dan Aca. Tapi memang kelihatannya nih ya, kami di sini tidak membela, tidak istilahnya Aca kok ya, artinya gini, banyak orang si Arman sama Dela kan mengatakan bahwa kami tidak seolah-olah membela Aca kan. Tapi setelah kami analisa, ternyata Aca ini adalah saksi yang menguatkan laporan kami. Karena yang mengetahui mobil itu diserahkan ke Arman, Dela, Aca. Yang mengetahui mobil itu menurut pernyataan mereka sudah dikembalikan ke Aca, Aca juga yang tahu. Dan ternyata kalimat mereka menyampaikan seperti itu bohong, Aca juga yang tahu. Nah, jadi Aca ini menurut analisa saya, dia nanti akan memberikan keterangan yang menguatkan laporan Emil. Nah, sepertinya ketika kami menyampaikan bahwa mobil itu ada di mana, kata penyidik, mobil itu ada di Polres Metro Bekasi. Nah, jadi tadi begitu mereka mengetahui mobil itu ada di Bekasi dan mengetahui siapa yang menyerahkan, nah kelihatannya mereka sudah bisa memberikan clue sama kami. Ya, kelihatannya nih ya, mudah-mudahan yang namanya kami melaporkan orang kan dugaan peristiwa tindak pidana penggelapan, ya doa kami tetap aja ya,
mau dibilang jelek ya doa kami ya semoga aja ada jadi tersangka gitu aja. Iya. Dari pihak polisian Iya. Jadi begini, kasus ini ada di 2 tempat ya, dengan 2 pelaporan, yaitu pelaporan saya ada di Polda, kemudian pelaporan yang dari pihak Dela sama Armania itu ada di Polres Metro. Nah, jadi untuk kalau dari pihak Polres Metro ketika kita mengambil katanya harus yang menyerahkan. Tapi kalau di sini pihak kepolisian tadi memberikan clue kepada kita bahwa nanti mereka yang akan menarik mobil dari sana. Jadi bahkan sampai tadi itu alhamdulillah banget dari pihak kepolisian mengatakan besok aja di proses. Cuma saya bilang besok kebetulan saya ada kegiatan boleh nggak ditunda 1-2 hari saya bilang. Jadi bukan ingin tidak memperlama, cuman karena ada kegiatan yang sudah diambil jauh-jauh hari. Jadi intinya sekali lagi saya memang awalnya ingin mengambil mobil ini atau diserahkan mobil ini tanpa kasus berkepanjangan. Tetapi sekarang karena memang ini berupa, jadi kita kayak ibarat menurut tantangan dari Arman dan Dela juga nih, menantang kami bahwa silakan lapor ini, silakan somasi, silakan segala macamnya. Ya udah ini sudah lanjut kayak gitu, jadi kita lihat. Kalau pelaporan itu enggak, maksudnya ditarik atau enggak gitu. Jadi kalau kita sih enggak akan tarik ya, enggak akan narik karena udah 2 bulan kami sudah menanti membuka diri untuk permohonan maaf, untuk berdamai segala macam, tapi memang tidak ada itikat baik. Akhirnya ya kita ikuti seperti apa berjalannya. Kalau tadi bilang yakin kalau bahwa akan ada kebenaran. Oh, yakin. Itu pihak lain juga sebaliknya nih bang. Yakin kalau Aca bakal ditangkap. Ya Aca itu tersangka bukan urusan kita. Iya. Aca itu bukan bagian tim dari kami. Permasalahan laporan dia mau Aca itu jadi tersangka, mau Aca itu ditangkap, itu gak ada urusan sama kita. Ya, jadi silakan aja. Dia mengatakan sudah naik sini kata dia kan, nggak apa-apa. Ya urusan Aca bukan urusan kita gitu kan. Jadi walaupun ya, walaupun Aca dalam perkara ini kemarin dia sempat menunjuk saya sebagai pengacara. Dia sudah komunikasi sama saya. Cuma saya sudah katakan sama Aca harus berani tampil ke media, sampaikan bahwa kalau memang kamu nggak merasa menipu, sampaikan. Nah cuma sekali lagi Aca bukanlah bagian dari kami. Nah kalau dia yakin bahwa laporan dia bisa jadi Aca jadi tersangka, silakan monggo, nggak ada urusan sama kita. Nah tapi laporan kami juga yakin. Nah kami juga yakin bahwa laporan kami akan ada orang jadi tersangka, yakin. Nah kita adu aja. Begini, saya begitu somasi sudah membuka diri mau musyawarah. Begitu laporan saya membuka diri musyawarah. Tapi kalau dibilang umpamanya mau nggak bermusyawarah, kalian tonton aja tuh yang disampaikan Dela itu. Kan dia yang ngotot banget. Saya tidak takut, saya nggak mau damai. Justru kebalik, yang dilaporkan itu kan mereka. Harusnya mereka justru jangan ngotot seperti itu. Harusnya kita yang Harusnya kita yang ngotot kan. Nah sekarang kita balikin nih, selama waktu yang kita sudah berikan peluang-peluang untuk musyawarah, justru diartikan sama mereka seperti kami ini lemah. Nah, sekarang kalau mereka mengatakan bahwa sama kayak dia bilang, gua nggak takut sama lo. Dan sekarang saya bilang, gua yang nggak takut sama lo. Nah kan, sekarang kita buktikan. Saya sudah berulang. Kemarin saya sudah mengatakan bahwa Arman pernah WA kok ke Aca bahwa 2 mobil itu akan dijual sama dia 150 juta tanpa BPKB. Itu WA-nya di Arman, dia bilang kan. Makanya saya bisa buktikan nanti di kepolisian bahwa ada nggak niat dari mereka untuk menggelapkan. Oh dugaan saya kuat sekali. Nah makanya saya tantang balik sama mereka gitu kan. Kalau mereka bilang nggak takut, nah sekarang kita buktikan nih. Sekarang nih ya saya pastikan tadi kan ada pertanyaan. Kalau seandainya mobil dibalikan, apakah laporan masih dapat jalan? Mobil itu ya mau laporannya dicabut, mau nggak dicabut pasti jatuh ke Kemil. 100% pasti jatuh ke Kemil, nggak mungkin jatuh ke tangan orang lain. Karena apa? Namanya nama Kemil. Permasalahan dicabut atau nggak cabut itu nggak ada urusan. Ya, artinya jangan beranggapan gini loh. Wah nanti Kemil kalau nggak cabut, mobil nggak dapat. Mau dicabut nggak dicabut, mobil saya pastikan 100% jatuh ke tangan Kemil. Nah itu saya pastikan tuh. Nah masalah mereka ada jadi tersangka atau enggak, nanti kita lihat nanti ya. Nah, kita lihat nanti aja. Ya kumis dia apa kumis saya yang lebih besar itu aja. Ya. Ya, jadi itu aja. Untuk proses lanjutannya adalah besok itu hari Selasa, ini ada 2 saksi ya. Nah, iya. Ada Riza, ada Taza, mereka akan dipanggil besok. Dan untuk hari berikutnya mungkin akan dipanggil untuk 3 nama ya. Jadi semua
semua proses kita ikutin, kita ikuti pihak kepolisian, dan terima kasih juga kepada teman-teman media selama ini sudah mengikuti, dan masyarakat saya lihat dari beberapa komentar, dari beberapa postingan juga sudah mulai terbuka, sudah mulai memahami kasus ini seperti apa, tidak menuduh saya lagi sebagai pencari panggung atau pencari berita. Wallahi, saya tidak akan membesarkan kasus ini kalau memang tidak harus besar. Dan hari ini, sampai detik ini saya masih menunggu keadilan terhadap kembalinya mobil saya. Kepada cancel ya? Ya, kehilangan Iya. kerjaan pada hari ini nih Kak. Iya, betul sekali. Jadi ada beberapa tadi kerjaan yang saya tidak bisa ambil karena memang terkait pemanggilan dari Polda ini yang harusnya saya ada di luar kota. Itu sangat disayangkan, tetapi saya percaya bahwa kalau memang ini adalah takdir. Cuman yang saya sesalkan sebab akibatnya itu kan ada. Jadi kita sampaikan juga kepada pihak kepolisian tadi bahwa dari semenjak mobil ini ditahan sampai detik ini banyak sekali kerugian dari material maupun imaterial, dan itu kayaknya kita juga akan nanti buat akan menuntut. Nah, jadi ini tadi kita berangkat, saya sudah komunikasi sama Kemilka. Jadi bagaimana langkah kita? Yang pertama, kita tidak ada damai. Satu. Yang kedua, permasalahan kerugian bagaimana? Nah, tadi saya juga mau berangkat, sudah saya susun dalam mungkin besok atau lusa lah ya, besok aja. Hari Kamis paling lambat atau Jumat lah. Kami pastikan kami akan daftarkan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Bekasi. Kenapa? Karena mereka ya sudah melakukan perbuatan yang mengakibatkan timbul kerugian. Jadi kami pastikan mereka harus bayar, ya. Mereka harus bayar. Apalagi kan dia mengatakan mobil saya banyak. Ya, kalau mobil dia banyak, ya siapa tahu 1 atau 2 bisa kita minta pengadilan untuk melakukan penyitaan. Agar apa? Agar kerugian Emil bisa dibayarkan. Karena intinya begini, intinya gaspol remblong udah gitu aja. Ya, sebenarnya sih meminta gede, cuma kata Emil jangan. Sesuai kerugian kita. Sesuai kerugian aja. Tapi sebenarnya kalau ngitung kerugian banyak juga kan. Udah, tadi kita sempat hitung aja itu ada sekitar 600-700. Kalau memang selama ini ya, bangsa cancel ini, bangsa nggak bisa kesini, bangsa ini segala macam. Tapi kita akan lebih bijak lagi nanti sesuai kerugian yang mana, karena seperti Bang Herwanto yang dituduhkan dengan cara gratisan, saya juga Acara problem. Ya. Jadi sesuai aja. Jadi nggak ada niat untuk cari uang lebih di sini, nggak ada. Tapi apapun yang saya gini, kenapa sampai di tahap ini yang saya sesalkan, saya juga menyesal kalau udah sejauh ini gitu. Dari awal kita membuka diri, yuk kita ngobrol, saya WA, yuk kita ketemu, yuk kita selesaikan secara baik-baik, tapi tidak diindahkan, tidak ada etikat baik. Ya sudah, mau gimana gitu. Jadi lelah nggak lelah, saya kumpulin tenaga lagi, ya udah kita fight lagi. Oke. Oke. Terima kasih.